Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kesempatan untuk berbagi ilmu. Semoga dalam penyampaian ilmu ini, penyampaian ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah kemanfaatan, baik kemanfaatan di dalam laku kita sehari-hari, lebih-lebih kemanfaatan untuk menghadapi kematian jasad jasmania ini. Untuk itu saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan keluhuran budi, pengetahuan tentang keluhuran budi dengan sebuah tema rahasia di dalam surat Al-Fatihah. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Manusia ini banyak telah tertipu dengan gemerlapnya dunia. Masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak manusia ini yang hatinya masih terjebak dengan tampilan zahir jasad jasmania ini. Dan terkadang juga masih banyak manusia ini mereka mudah untuk mengkafir-kafirkan orang lain, tetapi tidak pernah melihat bahwa dirinya sendiri masih kafir di mata Allah. Karena memang manusia ini kebanyakan hanya bisa menilai orang lain, tetapi tidak bisa menilai dirinya sendiri. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kami akan membahas rahasia di belakang surat Al-Fatihah. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, jika engkau ini gampang mengatakan sesuatu, janganlah gampang mengatakan sesuatu jika engkau ini belum mengerti sesuatu tersebut. Seperti halnya saudara-saudara kita yang di luaran sana, terkadang mereka itu mudah mengatakan, bahkan mengkafir-kafirkan orang lain. Tetapi dirinya sendiri itu masih kafir di mata Allah.
Janganlah diri Anda ini gampang mengatakan sesuatu kepada orang lain jika engkau ini belum mengerti sesuatu tersebut. Karena semuanya perkataan apa yang keluar dari lisan ini, apa yang keluar dari mulut ini, pasti semua ada tanggung jawabnya. Dan mengerti sesuatu itu tentunya harus sudah pernah melakukan sesuatu tersebut. Jangan melakukan sebuah sesuatu manakala engkau ini belum membuktikan sesuatu itu sendiri. Ibarat orang cerita, harus pernah mengalami sendiri. Jadi kalau kita bercerita apapun itu, dan diri kita mengalami sendiri, maka apa yang kita sampaikan itu menjadi yakin karena kita ini sudah pernah mengalami. Jangan hanya bisa bercerita kepada orang lain, apalagi diri kita ini belum pernah mengalami. Itu artinya mengada-ngada atau membohongi. Yaitu saudara-saudaraku, janganlah kita ini mudah untuk menjustis seseorang. Janganlah mudah kita ini berpikir buruk terhadap seseorang. Karena apa yang kita tuduhkan terhadap seseorang itu belum tentu lebih baik daripada kelakuan kita. Bisa jadi kelakuan kita sendiri itu lebih buruk daripada orang tersebut. Seperti halnya kita mudah mengkafir-kafirkan orang, tetapi dirinya sendiri masih kafir. Rahasia di dalam surat Al-Fatihah. Apa sih rahasianya di dalam surat Al-Fatihah itu? Apa yang terkandung di belakang surat Al-Fatihah itu apa? Banyak manusia ini, mereka itu menyimpulkan sesuai dengan apa yang dibacanya, tetapi tidak mengerti atau belum bisa memahaminya. Untuk itu, mari kita kupas, kita bahas pelan-pelan. Semoga kita semuanya mengerti apa di belakang surat Al-Fatihah itu. Tentu Anda akan mengerti setelah Anda ini mengetahui dan menerapkan hakikatnya syahadat. Sebab Al-Fatihah itu salah satu sahnya dan salah satu tidak sahnya dalam melakukan ibadah sholat. Itu kalau pandangan syariatnya. Dan menurut pandangan hakikatnya, sah dan tidaknya sholat itu adalah dilihat dari benar dan tidaknya dalam kita bersahadat.
Syahadat yang dimaksud adalah melihat dan menyaksikannya sendiri. Bagaimana mungkin sholatnya itu bisa sah jika persaksiannya saja belum benar? Dan ini adalah merupakan sebuah pandangan hakikat. Tadi kalau pandangan syariat itu bila tidak mengucapkan membaca surat Al-Fatihah, maka sholatnya itu tidak sah. Kalau di pandangan hakikat itu tergantung daripada persaksian kita. Apakah persaksian kita itu sudah benar atau belum? Syahadat kita ini sudah benar apa belum? Itulah patokannya daripada sahnya sholat dan tidaknya. Itu kalau menurut pandangan hakikatnya. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya hukum syariat itu tidak bisa dicampur adukkan dengan hukum hakikat. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sama berjalannya antara orang yang buta dengan orang yang tidak buta? Ya tidak mungkin sama. Bagaimana mungkin bisa dikatakan sama? Orang yang beriman masih duduk di nurul iman dengan orang yang sudah ihsan. Bagaimana mungkin orang yang tidak membawa tiket itu sama dengan orang yang membawa tiket? Tentu jawabannya berbeda. Sempurnakanlah iman panjenengan. Sempurnakanlah iman Anda sampai dengan hakul iman dan ihsan. Manusia itu bisa sampai pada Allah itu tentu mengalami beberapa proses. Tidak ujuk-ujuk berhasil itu tidak. Pasti mengalami yang namanya beberapa proses. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada. Apa sih rahasianya di dalam surah Al-Fatihah itu apa? Sudah kami katakan untuk sah dan tidaknya di dalam sholat secara hakikatnya adalah bagaimana hati panjenengan ini, bagaimana syahadat persaksian kita itu benar atau tidaknya. Apakah diri Anda ini sudah makrifat terhadap Allah atau belum? Asyhadu itu tidak boleh berhenti di la ilaha saja. Dan jika berhenti di la ilaha saja, dalam syariat itu hukumnya adalah syirik. Tidak boleh putus, harus sampai pada ilallah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Pasti ada yang memiliki nama. Karena kita menyebut nama.
Seperti halnya kita menyebut nama seseorang. Dengan menyebut nama si A, pasti ada yang memiliki nama. Siapa yang memiliki nama itu? Makanya di dalam surat Al-Fatihah itu berawal dari Bismillah. Artinya ada yang memiliki nama. Ar-Rahman, dengan memberikan. Sang Maha Pemberi. Sang Maha Pemberi mengenai kebutuhan-kebutuhan duniawiah. Dan sifat Ar-Rahman ini diberikan kepada seluruh makhluknya, baik diberikan kepada orang mukmin, juga diberikan kepada orang yang kafir. Allah tidak pilih-pilih di dalam sifat Ar-Rahman-Nya itu. Maha Pengasih, Maha Pemberi, tetapi hubungannya dengan kebutuhan-kebutuhan duniawiah ini saja. Tidak lebih daripada itu. Dan sifat Ar-Rahman itu diberikan kepada seluruh makhluknya, baik yang mukmin atau yang kafir. Ar-Rahim, dan sesungguhnya Allah ini adalah Maha Penyayang. Dan Maha Penyayang ini dan sifat penyayang ini hanya diberikan kepada orang-orang mukmin saja. Karena ini kaitannya dengan kebutuhan akhirat. Seperti halnya kalau diri kita ini baik terhadap seseorang siapapun saja. Tetapi tidak semuanya orang itu kita sayangi. Begitu pula dengan Allah. Allah itu memberikan sifat rahmannya itu diberikan kepada seluruh makhluknya. Tetapi tidak diberikan sayangnya itu kepada seluruh makhluknya. Tetapi sifat rahim itu hanya diberikan kepada orang mukmin saja. Dan Anda tidak akan pernah paham dan mengerti manakala Anda ini belum makrifat kepada Allah. Dan jika hati manusia ini tidak makrifat terhadap Allah, secara otomatis hatinya itu makrifat terhadap selain Allah. Yang kami maksud hatinya itu makrifat kepada dunia atau syahwatun dunia. Yang dimaksud bismillah itu, yang memiliki nama Allah itu adalah hidup. Siapa hidup itu? Ya, hidup itu yang menguasai seluruh alam jagat raya ini. Termasuk yang menguasai di dalam dirimu dan juga di luar dirimu dan seluruh alam jagat raya ini. Siapa yang bisa melihat dan bertemu dengan hidup manusia itu, pasti dia mendapatkan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam membaca surat Al-Fatihah itu, hatinya faham dan mengerti tentang siapa yang dihadap dan siapa yang menghadap.
Jadi orang-orang makrifat, golongan-golongan ahli zuhud itu, sholatnya itu bukan hanya 5 waktu yang dikerjakan di dalam syariat itu. Tetapi golongan-golongan ahli zuhud itu sholatnya 50 waktu. Alias setiap aktivitas-aktivitas apapun, kondisi apapun, keadaan yang seperti apapun, itu digunakan sholat untuk selalu bertemu dengan Allah. Itulah golongan-golongan kekasih-kekasihnya Allah, golongan-golongan ahli zuhud. Karena Allah itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu sifatnya Allah. Kenapa kebanyakan manusia ini, dirinya ini mengaku-ngaku bahwa dirinya yang beramal, dirinya yang soleh, dirinya yang taat, itu makhluknya mengaku-ngaku dan lain-lain sebagainya itu. Itu artinya sesungguhnya manusia itu telah merebut pakaiannya Allah. Seperti halnya orang sholat itu ada tujuannya, ada tendensi-tendensinya, nagih sama Allah. Seperti halnya yang dikatakan di dalam syariat, jika sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat, nagih untuk masuk surga, atau nagih sebuah pahala-pahala. Seolah-olah mereka itu menuntut pada Allah. Ya itulah golongan-golongan ahli hijab yang Allahnya itu masih dianggap gaib atau masih dianggap samar. Mereka belum bisa melihat Allah, itu belum bisa. Karena mereka itu hatinya masih tertutup dengan syahwatun dunia. Dan terkadang mereka itu tidak percaya apa yang disampaikan di dalam tauhid ilahiyah. Tidak percaya terkadang itu disampaikan ilmu hakikat makrifat itu mereka tidak percaya. Bahkan menolaknya. Jangankan mau mendengarkan seperti ini. Melihat aja malas. Itulah sesungguhnya manusia-manusia yang hatinya masih tertutup oleh kotoran-kotoran hati. Dan hati manusia jika hal tersebut dibiarkan secara terus-menerus, maka manusia tersebut tidak akan pernah menemukan sebuah kedamaiannya hati. Manakala manusia belum makrifat terhadap Allah. Janganlah diri Anda, janganlah kita ini dolim terhadap Allah. Bentuknya dolim pada Allah itu apa? Ya bentuknya dolim pada Allah itu adalah dalam bentuk hati ini berkiblat pada syahwatun dunia. Tidak bisa berkiblat terhadap hidup yang memiliki nama Allah. Ya. Untuk mendapatkan sifat ar-rahimnya Allah, gunakanlah hati panjenengan ini
selalu berzikir pada Allah. Sibukkanlah hati panjenengan ini untuk selalu berbicara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga adalah Maliki Yaumiddin. Malik. Malik itu menguasai segala aktivitas-aktivitas ini. Tanpa adanya Allah, tanpa adanya hidup di dalam diri kita, itu kita ini tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa adanya hidup itu, kita ini tidak bisa melakukan apa-apa. Sebetulnya manusia ini hanyalah wadah saja. Seperti laksana patung. Manakala tidak ada Malik yang menguasai di dalam diri kita ini, tidak ada hidup, ya kita tidak bisa berbicara, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, atau tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas apapun. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya daripada Maliki Yaumiddin. Jadi yang menguasai segala sesuatu itu di dalam aktivitas kita itu hanyalah hidup yang memiliki nama Allah. Itu secara hakikatnya. Ia kana butuh wa ia kana stain. Cuma hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dan itu adalah merupakan sebuah proses disalik menuju suluk untuk kewusulan. Nah, agar kita ini supaya ditolong oleh Allah. Agar supaya hati ini tidak menyembah dalam syahwatun dunia. Dan bisa terlaksana manakala prosesnya itu kita tidak berhenti di la ilaha saja. Tetapi harus sampai kepada ilallahnya. Itu maksud daripada iya kana butuh wa iya kana stain. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah petunjuk jalan yang lurus. Dan hati ini tidak mudah tolah-toleh selain daripada hidup. Hati tetap fokus pada hidup. Yaitu hati ini tidak akan bisa makrifat manakala hati ini tidak mendapatkan petunjuk. Itulah maksud daripada ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang Engkau berikan nikmat. Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Yaitu golongan-golongan hati yang sudah sampai dan bertemu Allah. Bukan jalan terhadap orang yang Engkau azab. Dan bukan jalan orang-orang yang berbuat zalim. Itulah saudara-saudaraku, mana jalan yang beriman dan mana jalan orang-orang yang zalim.
Itulah perbedaan hati antara hatinya ahli zuhud dan hatinya ahli hijab. Hatinya bukan hanya menghadap sebuah nama. Hatinya bukan hanya menghadap namanya saja. Tetapi yang memiliki nama yaitu hidup. Kecuali hatinya ahli hijab. Mereka itu menghadap kepada makhluk, menghadap ke syahwatun dunia. Seperti halnya menghadap supaya diberikan surga, supaya dipandang orang lain alim, supaya dianggap taat. Itulah golongan-golongan ahli hijab. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kesimpulannya adalah bukan hanya surat Al-Fatihah itu. Rahasia di dalam surat Al-Fatihah itu kesimpulannya adalah bukan hanya sekedar pembukaannya Al-Quran saja. Tetapi pembukaannya qalbu untuk menemui hidup yang memiliki nama Allah itu. Di mana hidup itu? Ya hidup itu ya ada di dalam diri Anda sendiri, di luar diri Anda sendiri, termasuk yang menguasai seluruh alam semesta ini. Karena hidup itu ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Itulah saudara-saudaraku rahasia di dalam surah Al-Fatihah. Yang intinya surah Al-Fatihah itu adalah sebagai pembukanya kolbu. Manakala kolbu Anda belum terbuka, belum makrifat, belum bisa melihat dan bertemu Allah, maka sholat Anda tidak akan pernah sah. Jika Anda syahadatnya belum benar, persaksiannya belum benar, maka di dalam sholat Anda itu tidak akan pernah diterima. Untuk diterima pada Allah, ya harus kita ini, syahadat kita ini harus sampai dengan ilallahnya. Jangan hanya sekedar berhenti di la ilaha saja. Itulah saudara-saudaraku bahwa rahasia di dalam surat Al-Fatihah sebagai pembukanya kolbu, kolbu yang sudah terbuka, persahadatannya sudah benar, persaksiannya sudah betul, sudah melihat dan bertemu terhadap hidup yang memiliki nama Allah itu, baru sholat Anda sah di mata Allah. Kalau diri Anda sudah bisa mengahadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah bisa mengesahkan Tuhan yang namanya menghadap atau yang dihadap, itu sudah tidak ada lagi.
Itulah yang dimaksud syahadat tunggal. Mengahadkan Allah, mengesakan Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada, yang ada hanyalah hidup yang memiliki nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku tentang rahasia di dalam surat Al-Fatihah. Walaupun apa yang kami sampaikan sedikit, semoga dengan sedikit ilmu ini menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang benar-benar bermanfaat. Terima kasih saudara-saudaraku yang sudi menyimak. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum manapsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.